Bab 581, itu sangat menyakitkanku, dan itu membuatku gila. Nama, hubungan terlarang penulis. Plus matikan mengatur ulang. Xiao Tian langsung menoleh ke arah sumber suara. Sebenarnya, dia tidak perlu menoleh karena dia sudah familiar dengan suara itu. Suara yang dulu bisa menenangkan hatinya. Suara yang bisa membuatnya tersenyum seketika setelah mendengarnya. Suara itu milik Lin Xin Sue. Saat ini, Lin Xin Sue tidak tahu harus berkata apa kepada Xiao Tian. Sebelumnya, saat dia melihat Xiao Tian, dia langsung memanggilnya karena dia sangat merindukannya. Dia ada di depanku. Apa yang kau tunggu, Sue? Cepatlah bicara padanya, atau kau akan menyesal nanti. Saat ini, jarak antara Lin Xin Sue dan Xiao Tian sekitar 5 meter. Tentu saja, dia ingin berjalan ke arahnya, tetapi tiba-tiba dia merasa kakinya menjadi berat, membuatnya tidak bisa bergerak dari tempatnya. Aku harus berjalan mendekatinya. Lin Xin Sue mencoba menggerakkan kakinya, tetapi tetap saja, dia tidak bisa menggerakkannya. Karena Lin Xin Sue tidak berjalan mendekatinya atau berbicara lagi, Xiao Tian tersenyum, apakah kau butuh sesuatu, Nona Lin? Asteris krak, krak, krak. Hati Lin Xin Sue hancur berkeping-keping saat mendengar kata-katanya. Nona Lin, Nona, Lin, Lin. Xiao Tian selalu memanggilnya dengan sebutan Sue kecil, jadi kata-katanya sangat mengejutkannya. Sekarang, dia tidak hanya tidak memanggilnya Sue kecil lagi, tetapi dia bahkan memanggilnya dengan nama keluarganya. Apakah aku tidak lagi penting di hatimu? Meskipun dia tersenyum padanya dan menggunakan suara yang sama, cara dia memanggilnya berbeda. Lin Xin Sue merasa seolah-olah seseorang menusuk hatinya dengan pisau. Aku seharusnya sudah menduga bahwa perilakunya akan berubah setelah putus denganku, tetapi mengapa aku masih berharap dia memperlakukanku seperti sebelumnya? Lin Xin Sue menggigit bibir bawahnya dan menundukkan kepalanya. Ketika Xiao Tian melihat ekspresinya, dia berjalan ke arahnya dan berbicara dengan suara lembut, apakah kamu baik-baik saja? Tentu saja, Xiao Tian tahu apa yang ada dalam pikirannya. Namun, dia tidak akan memohon cintanya lagi. Meskipun dia adalah wanita pertama yang dia temui setelah mengambil alih tubuh Xiao Tian, tetapi dia tidak seistimewa sebelumnya. Ada banyak wanita cantik di dunia ini, jadi dia tidak akan memintanya untuk mencintainya lagi. Tentu saja, dia tidak keberatan jika dia ingin kembali bersamanya, tetapi dia harus memenangkan hatinya terlebih dahulu. Pada saat ini, Lin Xin Sue tidak langsung menjawab dan hanya menatap matanya. Ketika Xiao Tian berbicara dengan suara lembut, beberapa kenangan muncul di benaknya. Dan itu membuatnya semakin sedih. Aku. Lin Xin Sue ingin mengatakan bahwa dia tidak baik-baik saja, tetapi dia merasa seolah-olah kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Aku apa? Xiao Tian berpura-pura seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Tidak ada, setelah mengatakan itu, Lin Xin Sue lari. Saat Xiao Tian menatap punggung Lin Xin Sue, dia bergumam, hubungan kita akan bergantung pada perilakumu. Jika kamu ingin kembali padaku, kamu harus berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan hatiku lagi. Jika tidak, aku akan melupakanmu selamanya. Xiao Tian kemudian memasuki kantornya. Namun, ketika dia hendak bekerja, seseorang tiba-tiba mengetuk pintunya. Masuklah, Xiao Tian berbicara. Yang mengejutkannya, orang yang memasuki kantornya tidak lain adalah Lin Xin Sue. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Xiao Tian ingin tahu apa yang akan dilakukan atau dikatakan Lin Xin Sue kepadanya. Aku tidak baik-baik saja. Setelah berusaha sekuat tenaga, Lin Xin Sue akhirnya berhasil menyuarakan perasaannya. Tian, aku masih mencintaimu. Sangat menyakitkan bagiku ketika aku melihat perilakumu berubah terhadapku. Sangat menyakitkan bagiku ketika kamu memanggilku Nona Lin. Sangat menyakitkan bagiku, dan itu membuatku gila. Asteris beruak. Setelah mengatakan itu, Lin Xin Sue berlutut, dan matanya berkaca-kaca. Namun, ia merasa lega karena akhirnya berhasil menyuarakan perasaannya yang sebenarnya. Xiao Tian bangkit berdiri dan berjalan ke arahnya. Duduklah di sofa dulu. Sebenarnya, kata-katanya sangat mengejutkannya. Ia tidak menyangka bahwa Xiao Tian akan menyuarakan perasaannya yang sebenarnya seperti itu. Ia pikir Xiao Tian tidak akan melakukannya. Setelah mereka duduk di sofa, Lin Xin Sue meraih tangannya dan menatap matanya. Tian, tolong panggil aku Xiao Sue lagi.
Tolong biarkan aku mendengarnya lagi. Dulu, ia meminta Xiao Tian untuk tidak memanggilnya Xiao Sui beberapa kali, tetapi sekarang, ia ingin mendengarnya memanggilnya Xiao Sui. Karena Xiao Tian tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatapnya, Lin Xingxue memohon lagi. Tian, tolong biarkan aku mendengarnya lagi. Xiao Sui, saat Xiao Tian memanggil nama panggilannya, suaranya begitu lembut dan senyum lembut mengembang di wajahnya. Seolah-olah Xiao Tian adalah wanita yang paling dicintainya. Asteris tetes. Karena betapa bahagianya Xiao Tian, air mata jatuh di pipinya yang lembut. Jangan menangis. Xiao Tian menyeka air matanya dengan ibu jarinya. Nanti kecantikanmu akan berkurang. Lin Xingxue menganggukkan kepalanya. Dia benar-benar merindukannya. Dia merindukan suaranya yang lembut, sikapnya yang lembut, dan senyumnya yang hangat. Dia benar-benar bersyukur telah memutuskan untuk menyuarakan perasaannya. Kalau tidak, hubungan mereka akan tetap sama seperti sebelumnya. Meskipun dia masih belum kembali padanya, tetapi setidaknya ada kemajuan yang baik dalam hubungan mereka. Bolehkah aku memelukmu? Lin Xingxue tiba-tiba ingin memeluknya. Itulah sebabnya dia bertanya apakah dia bisa memeluknya atau tidak. Tentu, jawab Xiao Tian sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-katanya, Lin Xingxue tidak membuang waktu dan langsung memeluknya. Saya sungguh merindukannya. Saat memeluk Xiao Tian, dia memejamkan matanya. Sudah lebih dari sebulan sejak dia bisa merasakan kehangatan tubuh Xiao Tian lagi. Itulah sebabnya Lin Xingxue tidak bisa mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata saat memeluknya. Saat Lin Xingxue memeluk Xiao Tian, seseorang tiba-tiba mengetuk pintu. Setelah mendengarnya, Lin Xingxue menghentikan pelukannya secara refleks dan duduk di sebelahnya. Ekspresi kekecewaan muncul di wajahnya sesaat karena, sebenarnya, dia masih ingin memeluknya. Namun, karena dia tidak ingin merusak reputasinya, dia tidak punya pilihan selain berhenti memeluknya. Masuklah. Pada saat ini, Xiao Tian mengira itu adalah si Fei. Tianer, apakah kamu es? Liu Ning menghentikan kata-katanya di tengah jalan ketika dia melihat Lin Xingxue, manajer Lin. Lin Xingxue tidak terkejut ketika Liu Ning memanggil Xiao Tian dengan nama panggilan Tianer, karena dia tahu bahwa Liu Ning adalah wanitanya. Nona Liu, apakah Anda punya urusan dengannya? Yah, itu. Pada saat ini, Liu Ning tidak tahu apakah dia harus mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Alasan dia datang ke kantornya adalah karena dia tiba-tiba merindukannya. Dulu, Xiao Tian mengatakan kepadanya bahwa dia bisa menemuinya kapanpun dia mau. Itulah sebabnya dia datang ke kantornya. Akan tetapi, jika ia mengatakan bahwa ia datang ke kantornya karena ingin menghabiskan waktu bersamanya, maka ia akan terlihat tidak bekerja secara profesional. Meskipun Liu Ning tidak mengatakan apapun, Xiao Tian tahu apa yang ada dalam pikirannya. Karena alasan ini, wajahnya tersenyum, dan ia berbicara dengan suara lembut, "Ninger, kemarilah." Tanpa menunggu sedetik pun, Liu Ning duduk di sisi kanannya. Akan tetapi, karena Lin Xingxue bersama mereka, Liu Ning tidak melakukan apapun karena ia tidak ingin bermesra-mesraan dengannya di depan Lin Xingxue. Tentu saja, Liu Ning tahu bahwa Lin Xingxue adalah mantan pacarnya karena Xiao Tian telah menceritakan semuanya padanya di masa lalu. Ia bahkan tahu alasan mengapa mereka putus. Meskipun Liu Ning tidak ingin bermesra-mesraan dengannya di depan Lin Xingxue, tetapi Xiao Tian berbeda. Ia tidak peduli apakah Lin Xingxue bersama mereka atau tidak karena yang penting baginya adalah ia dapat menghabiskan waktu bersama Liu Ning. "Ninger, kenapa kamu datang ke kantorku? Jangan bilang, kamu kangen aku." "Tidak," Liu Ning menyangkal tanpa malu. "Jangan bohong padaku. Kamu kangen aku, kan?" Pada saat ini, Xiao Tian melingkarkan lengan kanannya di pinggangnya dan menariknya ke arahnya. "Kamu tidak perlu malu karena aku juga kangen kamu. Sepertinya kita memang ditakdirkan untuk menjadi sepasang kekasih. Kita bahkan sempat memikirkan satu sama lain di waktu yang sama." Liu Ning mencubit hidungnya dan tersenyum, "Tapi aku tidak kangen kamu. Jadi bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Lalu, kenapa kamu datang ke kantorku?" Xiao Tian bertanya. "Jujur saja padaku, kamu kangen aku, kan?" Aku. Pada saat ini, Liu Ning tahu bahwa dia harus memikirkan cara untuk membuat alasan. Namun, sebelum ia menemukan alasan yang tepat, Xiao Tian tertawa. "Haha, sudah kuduga, hati kita saling terhubung jadi aku tahu apa yang ada di pikiranmu. Kemarilah, biarkan aku memelukmu."
Sebelum Xiao Tian bisa memeluknya, Liu Ning mendorong wajahnya menjauh darinya. "Tianer, hentikan. Jangan sekarang. Jangan sekarang." Tentu saja, Xiao Tian tahu alasan mengapa Liu Ning bersikap seperti itu. "Kalau begitu, ayo kita pergi ke hotel nanti." "Kenapa kita harus pergi ke hotel? Apa yang akan kita lakukan?" Saat ini, Liu Ning mengira Xiao Tian ingin berhubungan seks dengannya di hotel. Namun, karena Lin Xingxue bersama mereka, ia berpura-pura tidak tahu apa-apa. "Agar kita bisa bermesra-mesraan nanti." Xiao Tian menjawab sambil tersenyum. "Aku tidak mau." Tentu saja, Liu Ning berbohong. Jika Xiao Tian benar-benar ingin membawanya ke hotel, ia akan langsung menerimanya. Saat ini, Lin Xingxue, yang sedang melihat mereka, tiba-tiba merasa cemburu. Dulu, Xiao Tian selalu memperlakukannya dengan baik atau bersikap seperti itu saat bersamanya, tetapi sekarang, bukan saja dia tidak melakukannya, dia bahkan menggoda wanita itu di depannya. "Bagaimana kalau kita pergi ke hotel sekarang?" Xiao Tian bertanya. "Aku tidak mau." "Hehe." Seperti sebelumnya, Liu Ning pura-pura menolak. Karena Lin Xingxue merasa seperti orang ketiga, dan juga tidak ingin mengganggu waktu mereka, dia berdiri. "Tuan, karena urusanku di sini sudah selesai, aku akan kembali ke mejaku sekarang." Xiao Tian menoleh ke arah Lin Xingxue dan berkata, "Baiklah." Lin Xingxue menatap Xiao Tian selama sekitar 3 detik sebelum akhirnya berjalan keluar dari kantornya. Setelah Lin Xingxue pergi, Liu Ning segera berkata, "Kau begitu kejam padanya." "Benarkah?" Tentu saja, Xiao Tian tahu bahwa dia begitu kejam pada Lin Xingxue sebelumnya. Namun, jika dia ingin kembali bersamanya, dia harus terbiasa melihatnya bermesra-mesraan dengan wanita lain. Itulah sebabnya dia melakukan sesuatu seperti itu. "Jadi, mengapa dia datang ke kantormu?" Liu Ning yakin bahwa Lin Xingxue tidak datang ke kantornya untuk membicarakan bisnis. Dia menyatakan perasaannya kepadaku. Karena Xiao Tian tidak ingin berbohong kepada Liu Ning, dia mulai menceritakan semuanya. "Kamu benar-benar pemuda yang jahat." Liu Ning mencubit pipinya sedikit lebih keras. "Kamu seharusnya memperlakukannya dengan lebih baik." Sebelumnya, sebagai seorang wanita, Liu Ning memahami perasaan Lin Xingxue. Meskipun dia tidak bisa memaksa Xiao Tian untuk mencintai Lin Xingxue seperti sebelumnya lagi, tetapi setidaknya, dia ingin dia memperlakukan Lin Xingxue dengan lebih baik di masa depan. "Karena kekasihku berkata begitu, aku akan memperlakukannya dengan lebih baik nanti." Xiao Tian berbicara dan berhenti sejenak sebelum akhirnya melanjutkan, "Ngomong-ngomong, bagaimana kalau kita pergi ke apartemenku sekarang?" "Apa yang akan kita lakukan di apartemenmu?" tanya Liu Ning penasaran. "Mesra-mesraan." Xiao Tian meraih tangan kanannya dan menyeretnya keluar dari kantornya. "Hihi, mesum." Liu Ning menutup mulutnya dan terkikik. Tentu saja, dia tahu apa yang akan dilakukan Liu Ning padanya di apartemennya nanti. Saat Xiao Tian dan Liu Ning berjalan menuju tempat parkir, Lin Xingxue, yang melihat mereka, menggigit bibir bawahnya. Saat ini, dia berharap Liu Ning adalah dirinya, tetapi dia tahu bahwa hubungan mereka tidak seperti sebelumnya. "Aku harus melakukan yang terbaik." Ketika Xiao Tian dan Liu Ning memasuki lift, Lin Xingxue kembali ke kantornya. Di apartemennya, Xiao Tian dan Liu Ning berbicara sekitar 1 jam sebelum akhirnya berhubungan seks liar. "Bagaimana kalau kita jalan-jalan sekarang?" tanya Xiao Tian. Saat ini, mereka sedang berbaring di tempat tidur, telanjang. Karena sudah pukul 3.30 siang, Xiao Tian pikir sudah waktunya untuk berjalan-jalan di pantai. "Ayo istirahat sebentar." Sebelumnya, mereka berhubungan seks secara liar, dan vaginanya masih terasa sakit karenanya. "Baiklah." Karena Liu Ning berkata demikian, Xiao Tian meletakkan kepalanya di dadanya dan memeluknya saat Xiao Tian sedang berbicara dengan Liu Ning. Ponsel pintarnya tiba-tiba berdering. "Siapa yang meneleponku saat ini?" Ketika dia tahu itu si Fei, Xiao Tian segera mengangkat teleponnya. "Halo, adik kecil, di mana kamu sekarang?" Saat ini, si Fei berada di depan kantornya. Karena Xiao Tian tidak menjawab meskipun dia telah mengetuk pintu beberapa kali, dia memutuskan untuk meneleponnya. "Aku di apartemenku sekarang." Xiao Tian memberikan jawaban yang jujur. "Ada apa? Apakah kamu bersama Ning?" Sebelum datang ke kantornya, si Fei mencari Liu Ning tetapi tidak dapat menemukannya. "Ya, dia bersamaku." Xiao Tian langsung menjawab.
Datanglah ke apartemenku dan mari kita habiskan waktu bersama. Tentu, aku akan segera ke sana. Si Fei tidak membuang waktu dan pergi ke apartemennya. Xiao Tian mengalihkan perhatiannya ke Liu Ning dan berkata, dia akan segera datang. Ya, Liu Ning menganggukkan kepalanya. Karena si Fei juga wanitanya, Xiao Tian dan Liu Ning tidak repot-repot mengenakan pakaian dan tetap berada di posisi yang sama. 20 menit kemudian, si Fei tiba di apartemennya. Karena Xiao Tian telah memberitahunya kata sandi pintu apartemennya, ia dapat dengan mudah masuk ke apartemennya. Adik kecil, Ning, kau di mana? Tanya si Fei setelah menutup pintu. Di kamarku, teriak Xiao Tian. Si Fei tidak membuang waktu dan bergegas ke kamarnya. Ketika melangkah masuk ke kamarnya, ia terkikik ketika melihat mereka berbaring di tempat tidur. Telanjang, apa kalian baru saja selesai berhubungan seks? Petik 2. Ya, Xiao Tian memberikan jawaban yang jujur. Adik kecil, aku juga ingin berhubungan seks denganmu. Karena si Fei tahu bahwa Xiao Tian tidak akan menolak keinginannya, ia langsung menanggalkan pakaiannya dan melompat ke tempat tidur. Tentu, meskipun ia pernah berhubungan seks dengan Liu Ning sebelumnya, ia masih memiliki cukup stamina untuk berhubungan seks dengan si Fei. Karena alasan ini, Xiao Tian mencium bibirnya sebelum bergerak turun ke leher, payudara, perut, dan vaginanya. Kali ini, Liu Ning tidak bergabung dengan mereka karena vaginanya masih sakit. Ia takut jika ia bergabung dengan mereka, ia tidak akan bisa berjalan nanti. Setelah Xiao Tian selesai berhubungan seks dengan si Fei, mereka bertiga mandi bersama. Karena ingin jalan-jalan, mereka mandi cepat. Seperti biasa, saat Xiao Tian berjalan dengan wanita-wanitanya bergandengan tangan, semua pria merasa iri padanya. Namun, Xiao Tian, Liu Ning, dan si Fei mengabaikan mereka dan memperlakukan mereka seperti udara. Saat matahari terbenam, mereka duduk di tempat duduk umum dan menikmati pemandangan indah di depan mereka. Pukul 6.30 malam, mereka memutuskan untuk pergi ke rumah Liu Ning. Setelah mandi, mereka mengobrol di ruang tamu. Xiao Tian menghabiskan waktu di rumah mereka hingga pukul 10 malam sebelum akhirnya pulang. Apakah mereka sudah tidur? Karena Xiao Tian tidak melihat ibu dan bibinya di ruang tamu, ia pun menuju kamarnya. Betapa terkejutnya ia saat melangkah masuk ke kamarnya, ia melihat ibu dan bibinya sedang duduk di ranjang. Tian, Ye Xueyin tersenyum senang saat melihatnya. Setelah Xiao Tian berganti pakaian, ia merangkak ke ranjang dan berkata, apa yang kau bicarakan? Tidak ada, Ye Xueyin langsung menjawab. Saat itu, Ye Xueyin dan Ye Qingyu tidak bertanya mengapa ia pulang larut malam karena mereka sudah tahu jawabannya. Malam itu, mereka mengobrol hingga pukul 23.50 sebelum akhirnya tidur. Keesokan harinya, Xiao Tian, Liu Ning, Si Fei, Ye Xueyin, dan Ye Qingyu menghabiskan sepanjang hari untuk menata restoran. Karena Ye Qingyu dan Ye Xueyin telah membeli banyak perabotan untuk restorannya sebelumnya, mereka dapat menyelesaikan penataan restoran pada pukul 19. Setelah itu, Xiao Tian memberitahu karyawannya bahwa besok adalah hari besar baginya, jadi ia tidak ingin mereka melakukan satu kesalahan pun. Dia telah mengundang beberapa orang terkenal dan beberapa wartawan, jadi melakukan kesalahan sama saja dengan mempermalukan dirinya sendiri. Karena alasan ini, Xiao Tian memberitahu mereka bahwa dia akan memecat siapapun yang melakukan kesalahan. Setelah mengantar si Fei dan Liu Ning pulang, Xiao Tian segera mandi. Di mana ibu dan bibi? Karena ibu dan bibinya menggunakan mobil mereka, Xiao Tian tidak pulang bersama mereka. Dia pikir mereka sudah ada di rumah saat dia pulang, tetapi dia salah. Yah, mungkin mereka pergi ke suatu tempat. Karena dia sendirian di rumah, Xiao Tian memutuskan untuk berjalan-jalan. Wajahnya tersenyum ketika dia melihat banyak orang di trotoar. Mereka berbicara dan tertawa bahagia. Dari ekspresi mereka, dia bisa tahu bahwa mereka bahagia. Saat Xiao Tian sedang bersenang-senang, sebuah suara yang dikenalnya tiba-tiba terdengar. Tian, Xiao Tian langsung menoleh ke arah sumber suara. Lin Xingxue, Xiao Tian tidak menyangka akan bertemu dengannya saat dia berjalan-jalan. Oh, kamu sedang dalam perjalanan pulang. Ya, Lin Xingxue langsung menjawab. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Kamu sendirian, tanya Xiao Tian, di mana putrimu? Dia ada di rumah. Sebelumnya, Lin Xingxue ingin membawa putrinya, tetapi putrinya berkata dia tidak ingin pergi. Apa yang kamu lakukan di sini?
Menikmati malam, Xiao Tian memberikan jawaban yang jujur. Kudengar besok adalah hari pembukaan restoranmu. Meskipun Xiao Tian tidak pernah memberitahunya tentang hal itu, Lin Xingxue tahu bahwa besok adalah hari pembukaan restorannya. Ya, pada saat ini, Xiao Tian tiba-tiba teringat bahwa dia masih belum mengundangnya. Datanglah ke pembukaan restoranku pukul 8 pagi jika Anda punya waktu luang besok. Xiao Tian yakin bahwa Lin Xingxue tahu lokasi restorannya. Itulah sebabnya dia tidak memberitahunya lokasi restorannya. Setelah mendengar kata-katanya, Lin Xingxue sangat gembira. Sebenarnya, dia sedih sebelumnya karena Xiao Tian tidak mengundangnya. Dia pikir dia tidak mengundangnya dengan sengaja. Jika kamu mau, aku akan datang. Aku akan menunggu. Xiao Tian berbicara sambil tersenyum saat Xiao Tian dan Lin Xingxue sedang berjalan-jalan. Mereka tiba-tiba melihat bangku kayu. Karena alasan ini, dia mengarahkan jari telunjuknya ke arah bangku kayu dan berkata, "Tian, mari kita duduk di bangku kayu." Kata-katanya sangat mengejutkannya. "Apakah kamu yakin? Tetapi putrimu sendirian di rumah. Apakah kamu tidak khawatir?" Xiao Tian tidak keberatan jika Lin Xingxue ingin menghabiskan waktu bersamanya, tetapi dia tidak ingin membiarkan putrinya sendirian di rumah untuk waktu yang lama karena dia akan merasa kesepian nanti dan tidak ada yang bisa membantunya jika dia membutuhkan sesuatu. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada putrinya nanti, Xiao Tian akan merasa bersalah. Itulah sebabnya dia mengatakan sesuatu seperti itu. "Mari kita duduk selama 5 menit. Lin Xingxue ingin menghabiskan waktu dengan Xiao Tian. Itulah sebabnya dia ingin duduk di bangku kayu bersamanya. Tentu saja, dia tahu bahwa putrinya sendirian di rumah, tetapi dia yakin putrinya tidak akan keberatan jika dia duduk di bangku kayu bersama Xiao Tian selama 5 menit. Xiao Tian tidak langsung menjawab. Petik 2. Tentu, wajahnya berseri-seri saat Xiao Tian setuju untuk duduk di bangku kayu bersamanya. Tanpa memberi peringatan, dia meraih tangan kanan Xiao Tian dan berkata, "Duduklah." Xiao Tian menatap tangan kanannya yang sedang dipegangnya. Dia benar-benar berusaha keras untuk memenangkan hatiku, ya. Dulu, Lin Xingxue tidak pernah bersikap seperti itu. Ini pertama kalinya dia melihatnya bersikap agresif seperti itu. Dia sangat agresif sekarang. Lin Xingxue masih memegang tangan kanannya meskipun mereka sudah duduk di bangku kayu. Dan bukan hanya itu, senyum indah juga tidak pernah hilang dari wajahnya. Seolah-olah dia adalah seorang remaja yang baru pertama kali jatuh cinta. "Tian, berapa banyak wanita yang kamu miliki sekarang?" Meskipun Lin Xingxue tahu bahwa Xiao Tian memiliki beberapa wanita, dia tidak tahu jumlah pastinya. "Saat ini, aku memiliki 4 wanita, dan mungkin aku akan memiliki 1 pacar lagi nanti. Namun, 2 di antaranya tidak berada di Shanghai." Xiao Tian memberikan jawaban yang jujur. Dia telah belajar dari kesalahannya sebelumnya bahwa menyembunyikan hubungannya bukanlah pilihan yang tepat karena akan menimbulkan masalah baginya di masa depan. "Bisakah kau memberitahuku siapa mereka?" Lin Xingxue hanya mengenal 2 dari mereka, jadi dia ingin tahu sisanya. Pada saat ini, Xiao Tian tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaannya. Dia tidak keberatan memberitahu bahwa Si Fei dan Liu Ning adalah wanitanya, tetapi memberitahu bahwa Ye Qingyu dan Ye Xueyin juga wanitanya bukanlah hal yang mudah baginya. Hubungan mereka dianggap tabu dan akan berakibat fatal jika semua orang mengetahuinya. Cepat atau lambat kau akan tahu. Mereka telah putus, jadi Xiao Tian tidak perlu menceritakan semuanya padanya. Begitu ya, Lin Xingxue tidak memaksanya untuk mengatakan siapa mereka karena dia tidak ingin membuatnya kesal. "Oh, apakah kalian sepasang kekasih yang kutemui di sini beberapa bulan yang lalu?" Seorang lelaki tua, yang berusia sekitar 60 tahun, berbicara tiba-tiba ketika dia melihat Xiao Tian dan Lin Xingxue. Xiao Tian langsung menoleh ke arah sumber suara. "Bukankah dia lelaki tua yang memberi kita restunya beberapa bulan yang lalu?" Dia bertemu lelaki tua itu setelah mengambil alih tubuh Xiao Tian. Saat itu, dia sedang menghabiskan waktu bersama Lin Xingxue, dan lelaki tua itu tiba-tiba muncul di hadapan mereka dan merestui hubungan mereka. Bab 3. Tetua, kita bertemu lagi. Lin Xingxue tidak menyangka akan bertemu lelaki tua itu lagi. Tidak hanya itu, dia bahkan bertemu lelaki tua itu ketika dia bersama Xiao Tian lagi. Hal ini tiba-tiba membuatnya teringat kata-kata lelaki tua itu saat itu. "Bagus, sepertinya kalian berdua masih bersama." Lelaki tua itu tidak tahu bahwa Xiao Tian dan Lin Xingxue telah putus.
Itulah sebabnya dia mengira Xiao Tian dan Lin Xingxue masih sepasang kekasih. Karena Xiao Tian tidak ingin berbohong kepada lelaki tua itu, dia mencoba mengatakan yang sebenarnya. Tetua, kita telah meru. Namun, sebelum Xiao Tian menyelesaikan perkataannya, dia disela oleh Lin Xingxue. Ya, itu semua berkat restumu, tetua. Ketika Lin Xingxue berbohong kepada lelaki tua itu, dia memegang tangan kanan Xiao Tian lebih erat. Perkataannya sangat mengejutkan Xiao Tian. Dia tidak menyangka bahwa dia akan berbohong kepada lelaki tua itu. Namun, Xiao Tian tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya menatapnya. Gadis muda, kamu harus memperlakukan pacarmu dengan baik, atau kamu akan menyesalinya nanti. Dari perilaku dan penampilannya, aku yakin dia akan menjadi orang yang luar biasa di masa depan. Dulu, lelaki tua itu menasihati Xiao Tian untuk memperlakukan Lin Xingxue dengan baik. Tetapi kali ini, dia melakukan yang sebaliknya. Kamu benar sekali, lelaki tua. Aku, Huang Chen, tidak, maksudku, aku, Xiao Tian, akan menjadi orang yang luar biasa di masa depan. Xiao Tian berpikir dalam hati. Terima kasih, tetua, aku akan mengingat kata-katamu. Seperti Xiao Tian, Lin Xingxue juga terkejut setelah mendengar kata-katanya. Dia tidak menyangka dia akan mengatakan sesuatu seperti itu. Meskipun perbedaan usia di antara kalian berdua cukup besar, tetapi kamu tidak perlu mempermasalahkannya. Orang tua itu memberi nasihat lain. Ada banyak orang sepertimu di dunia ini. Selama kalian berdua terus saling mencintai, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Bahkan dunia tidak bisa menghentikanmu. Kata-kata yang bagus, orang tua. Kata-kata yang bagus. Xiao Tian menganggukkan kepalanya tanda setuju. Baiklah. Aku akan pergi sekarang karena istriku sedang menungguku di rumah. Orang tua itu berkata, seperti kamu, aku juga ingin bermesra-mesraan dengannya. Hati-hati dalam perjalanan pulang, tetua. Lin Xingxue berbicara dengan sopan. Oh, kau tidak perlu khawatir karena aku masih muda dan kuat. Meskipun dia tahu bahwa dia sudah tua, tetapi dia berpura-pura seolah-olah dia masih muda. Hehe, ya, kamu masih muda. Lin Xingxue menutup mulutnya dan terkekeh. Sialan, orang tua ini sangat tidak tahu malu, tetapi dia juga sangat keren. Kata Xiao Tian dalam hatinya. Setelah orang tua itu pergi, Xiao Tian kembali memperhatikan Lin Xingxue dan bertanya, mengapa kamu berbohong padanya? Setelah mendengar kata-katanya, Lin Xingxue langsung menundukkan kepalanya. Maafkan aku, Xiao Tian hanya bisa menghela nafas ketika dia melihat ekspresinya. Kamu tidak perlu meminta maaf padaku. Tetapi jika kamu ingin kembali bersamaku, kamu harus belajar berbagi aku dengan wanita lain. Aku tahu, Lin Xingxue tahu bahwa Xiao Tian tidak akan meninggalkan wanita-wanitanya demi dia. Tian, apakah aku tidak lagi penting bagimu? Kamu masih penting bagiku, tetapi tidak sepenting sebelumnya. Xiao Tian memberikan jawaban yang jujur. Aku senang mendengarnya, meskipun posisinya di hatinya tidak sepenting sebelumnya, tetapi Lin Xingxue masih merasa lega karena dia tahu bahwa Xiao Tian masih memiliki perasaan padanya. Apakah kamu ingin pergi ke tempatku? Tentu, Xiao Tian menjawab dengan cepat. Kemudian mereka berjalan menuju rumahnya. Setelah berjalan selama beberapa menit, mereka akhirnya tiba di rumahnya. Masuklah, Lin Xingxue berbicara setelah membuka pintu. Ibu, Feng Yu berlari ke kamar tamu ketika dia mendengar seseorang membuka pintu. Namun, ketika dia melihat Xiao Tian, ekspresi terkejut yang mendalam muncul di wajahnya. Xiao Tian, Feng Yu tidak menyangka ibunya akan pulang bersama Xiao Tian. Tentu saja, dia tahu apa yang terjadi di antara mereka. Lama tidak bertemu, Feng Yu. Dari ekspresinya, Xiao Tian tahu bahwa dia terkejut. Ibumu yang mengundangku ke rumahmu. Benarkah? Setelah mengatakan itu, Feng Yu menoleh ke arah ibunya. Apakah kamu yang mengundangnya? Ya, Lin Xingxue menjawab sambil menganggukkan kepalanya. Yuer, tolong jangan bersikap kasar padanya. Lin Xingxue takut Xiao Tian akan segera pergi jika putrinya memperlakukannya dengan kasar. Baiklah, meskipun Feng Yu masih tidak menyukai Xiao Tian, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak bersikap kasar kepada Xiao Tian karena ibunya berkata demikian. Lin Xingxue senang ketika putrinya mendengarkannya. Seperti sebelumnya, dia meraih tangan kanan Xiao Tian dan berkata, Tian, ayo kita ke ruang tamu. Ketika Lin Xingxue menyeretnya ke ruang tamu, Xiao Tian menatap Feng Yu karena dia ingin tahu reaksinya.
Oh, dia gadis yang baik sekarang. Sebenarnya, Xiao Tian sedikit terkejut ketika Feng Yu tidak menatapnya dengan ekspresi penuh kebencian. Dia pikir Feng Yu akan menunjukkan ekspresi kesal ketika ibunya menyeretnya ke ruang tamu. Setelah Feng Yu menutup pintu, dia menuju ke ruang tamu. Xiao Tian, ikut aku. Ada yang ingin kukatakan padamu. Setelah mengatakan itu, Feng Yu menatap ibunya. Ibu, tunggu di sini. Jangan ikuti kami. Baiklah, Lin Xingxue menganggukkan kepalanya. Tapi ingat kata-kataku tadi. Aku tahu. Feng Yu menjawab sebelum mengalihkan perhatiannya ke Xiao Tian. Ikuti aku. Pada saat ini, Xiao Tian penasaran dengan apa yang ingin dia katakan kepadanya. Ketika mereka berada di kamarnya, Feng Yu langsung menutup pintu karena dia tidak ingin ibunya mengganggu mereka. Xiao Tian, apakah kamu mencintai ibuku? Sekarang, perasaanku padanya tidak sebesar sebelumnya. Xiao Tian memberikan jawaban yang jujur. Tapi aku masih mencintainya. Bagus. Feng Yu merasa lega setelah mendengar kata-katanya. Aku ingin kamu kembali bersama ibuku sekarang. Kenapa? Bukankah kau tidak menyukaiku? Xiao Tian tidak tahu mengapa Feng Yu menyuruhnya kembali bersama ibunya. Dulu, dia sangat membencinya saat melihat Feng Yu berduaan dengan ibunya. Dia bahkan melakukan banyak hal agar Feng Yu tidak bisa menghabiskan waktu bersama ibunya. Aku masih tidak menyukaimu, tetapi ibuku mencintaimu. Sejak ibunya putus dengannya, Feng Yu sering melihat ibunya bersedih. Ibunya sering menatap jendela dengan mata datar. Dia tidak hanya sering merasa sedih, tetapi terkadang, dia bahkan menangis. Meskipun ibunya selalu tersenyum dan berpura-pura kuat di depannya, Feng Yu tahu bahwa ibunya sedih. Dulu, dia sangat senang saat mengetahui bahwa ibunya telah putus dengan Xiao Tian. Namun, saat melihat ekspresi sedih ibunya, dia tahu bahwa ibunya membutuhkan Xiao Tian. Meskipun Feng Yu masih tidak menyukai Xiao Tian, tetapi demi ibunya, dia akan melakukan apa saja. Ibunya adalah satu-satunya keluarganya di dunia ini, jadi dia tidak ingin melihat ibunya bersedih setiap hari. Dia sangat terluka saat melihat ekspresi sedih ibunya atau saat melihat ibunya menangis di tengah malam. Itulah sebabnya dia akan berusaha membuat ibunya bahagia. Jika ibunya memilih Xiao Tian untuk menjadi kekasihnya, Feng Yu akan berusaha sekuat tenaga untuk menerimanya. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Aku punya 4 wanita sekarang. Xiao Tian ingin mengujinya dengan mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak peduli. Feng Yu langsung menjawab. Selama ibuku bahagia, kamu boleh memiliki wanita sebanyak yang dia izinkan. Apakah kamu yakin tidak akan menyesali ini di masa depan? Xiao Tian bertanya. Aku tidak akan menyesali keputusanku sekarang atau di masa depan. Ibunya sangat berarti baginya, jadi jika ia bisa membuat ibunya bahagia, ia tidak akan menyesali keputusannya. Lin Xingxue, yang berdiri di balik pintu dan menguping pembicaraan mereka, menutup mulutnya dengan tangannya. Asteris tetes, air mata jatuh di pipinya yang lembut. Ia tidak menyangka putrinya akan melakukan hal seperti itu demi dirinya. Yuer, ia tahu bahwa putrinya sangat tidak menyukai Xiao Tian, tetapi demi kebahagiaannya, putrinya memutuskan untuk membuat Xiao Tian kembali bersamanya. Pada saat ini, Lin Xingxue bersyukur karena ia memiliki putri yang baik. Seorang putri yang selalu memikirkannya dan kebahagiaannya. Aku harap kau bisa kembali bersama ibuku dengan cepat. Feng Yu berkata, ayo kembali ke ruang tamu. Aku tidak ingin membuat ibu menunggu lama. Asteris klik. Ketika Feng Yu membuka pintu, ia melihat ibunya. Ibu, apa yang kau lakukan di sini? Tanpa berkata apa-apa, Lin Xingxue memeluk putrinya dan berkata, terima kasih, Yuer. Terima kasih. Feng Yu menepuk punggung ibunya dengan tangan kecilnya dengan lembut. Aku hanya ingin kamu bahagia selamanya karena aku tidak ingin melihatmu sedih lagi. Hanya ini yang bisa kulakukan untukmu. Pada saat ini, Xiao Tian hanya menatap mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apakah dia benar-benar anak berusia 10 tahun? Xiao Tian kagum dengan tindakannya. Cara dia bersikap atau berpikir tidak seperti anak berusia 10 tahun. Bahkan, dia lebih dewasa daripada orang-orang yang jauh lebih tua darinya. Feng Yu menghentikan pelukannya dan berbicara, jangan menangis lagi. Ayo pergi ke ruang tamu. Lin Xingxue menganggukkan kepalanya. Saat Lin Xingxue dan Feng Yu menuju ruang tamu, Xiao Tian mengikuti mereka dengan tenang. Kemudian mereka berbicara sekitar 1 jam sebelum akhirnya, Feng Yu berbicara, aku ingin tidur dulu.
Aku harus sekolah besok. Setelah Feng Yu berbaring di tempat tidur, dia bergumam, Ibu, aku harap dia bisa memberimu semua kebahagiaan yang mungkin bisa diberikan dunia ini. Tian, Lin Xingxue menatap Xiao Tian. Aku mencintaimu. Maukah kau menjadi pacarku? Ekspresi terkejut yang mendalam muncul di wajah Xiao Tian. Lin Xingxue adalah orang yang pemalu, jadi dia merasa sulit untuk mempercayai apa yang didengarnya. Apakah aku tidak salah dengar? Bukankah dia orang yang pemalu? Kemarin, dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak baik-baik saja setelah putus dengannya, dan sekarang, dia memintanya untuk menjadi kekasihnya lagi. Keberaniannya membuat Xiao Tian terdiam. Karena alasan ini, dia hanya menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, Lin Xingxue salah paham padanya. Dia pikir dia tidak ingin kembali bersamanya. Tian, aku tahu bahwa akulah yang memutuskan untuk mengakhiri hubungan kita, tetapi aku benar-benar ingin kembali bersamamu. Aku menyadari bahwa aku membuat kesalahan besar dengan memutuskanmu. Kamu telah melakukan banyak hal untukku. Kamu bahkan membantuku mengambil kembali putriku. Tetapi aku meninggalkanmu ketika kamu memiliki banyak masalah. Aku meninggalkanmu ketika kamu sedang terpuruk dan membutuhkan dukungan. Aku sangat menyesalinya sekarang. Apa yang dikatakan Lin Xingxue benar. Alasan mengapa dia tidak sepenting dulu adalah karena dia meninggalkannya saat dia sedang terpuruk. Dia meninggalkannya saat dia sangat membutuhkannya. Dan dia meninggalkannya saat dia membutuhkan pelukan hangatnya untuk menenangkan dirinya. Inilah alasan mengapa Si Fei dan Liu Ning adalah orang terpenting di hatinya karena mereka ada untuk mendukungnya saat dia terpuruk. Ketika semua orang berbicara buruk tentangnya, atau menjauhinya, Liu Ning dan Si Fei adalah satu-satunya yang mendukungnya. Mereka memeluknya saat dia membutuhkan pelukan. Mereka selalu berada di sisinya saat dia terpuruk. Dan mereka selalu mendukungnya saat semua orang meninggalkannya. Jika Lin Xingxue memberinya kesempatan kedua dan mendukungnya, tempatnya di hatinya akan lebih penting dari sebelumnya. Tentu saja, Xiao Tian tidak akan menyalahkannya karena dia tahu tindakannya di masa lalu juga salah. Bisakah kamu memberiku kesempatan kedua? Lin Xingxue ingin memperbaiki kesalahannya. Jika dia setuju untuk kembali bersamanya, dia akan selalu ada untuknya dan mendukungnya. Pada saat ini, Xiao Tian bimbang apakah dia harus segera menerimanya atau tidak. Memang benar bahwa dia masih mencintainya, tetapi pada saat yang sama, dia masih kecewa dengan tindakannya karena dia meninggalkannya ketika dia sangat membutuhkannya. Bisakah kamu membiarkanku berpikir? Xiao Tian menghentikan kata-katanya di tengah jalan ketika beberapa kenangan tiba-tiba muncul di kepalanya. Xiao Tian, apakah kamu mencintai ibuku? Feng Yu bertanya. Xiao Tian, aku ingin kamu kembali dengan ibuku sekarang. Feng Yu berbicara sambil menatapnya. Xiao Tian, aku tidak ingin melihat ibuku sedih lagi. Kata Feng Yu, aku harap kamu akan segera kembali dengan ibuku. Aku tidak akan menyesali keputusanku sekarang atau di masa depan. Feng Yu berkata, kenangan-kenangan itu membuat Xiao Tian ingin menerima perasaannya seketika. Memang benar setelah putus dengannya, Xiao Tian ingin kembali padanya. Namun, setelah tidak menghabiskan waktu bersamanya selama lebih dari 3 minggu, perasaannya memudar. Dia bahkan baik-baik saja jika mereka tidak berakhir bersama nanti. Sekarang Lin Xingxue ingin kembali bersamanya lagi, dia bimbang. Karena alasan ini, Xiao Tian hanya bisa menghela nafas. Begitu, sudah terlambat, kan? Pada saat ini, Lin Xingxue mengira Xiao Tian tidak ingin kembali bersamanya. Asteris menetes. Air mata jatuh di pipinya yang lembut. Dia sedih ketika dia berpikir bahwa dia tidak bisa kembali dengan Xiao Tian. Kalau saja aku memberinya kesempatan kedua dan tidak segera putus dengannya, semuanya tidak akan berakhir seperti ini. Pada saat ini, Lin Xingxue berharap dia bisa memutar balik waktu sehingga dia bisa memperbaiki kesalahannya. Ketika Xiao Tian melihat air matanya, dia tahu apa yang ada dalam pikirannya. Jangan menangis. Alih-alih berhenti, air matanya jatuh lebih cepat. Asteris Hicks. Tian, Lin Xingxue tidak dapat menahan air matanya, menyebabkannya jatuh di pipinya tanpa henti. Jangan menangis. Putrimu akan sedih jika tahu kau menangis. Setelah mengatakan itu, Xiao Tian menempelkan kepalanya di dada Xiao Tian, berharap itu bisa membantunya tenang. Namun, dia masih menangis. Meskipun Xiao Tian memeluknya, dia masih sedih karena dia pikir sudah terlambat untuk kembali bersamanya.
Bisakah kau memberiku waktu beberapa hari untuk memikirkannya? Karena Xiao Tian masih bimbang apakah dia ingin kembali bersamanya atau tidak, dia mengatakan sesuatu seperti itu. Lin Xingxue mengangkat kepalanya untuk melihat wajahnya dan berkata, baiklah. Aku harus berusaha lebih keras. Karena masih ada kesempatan untuk kembali bersamanya, Lin Xingxue memutuskan untuk berusaha lebih keras nanti. Dalam beberapa hari berikutnya, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk membuatnya jatuh cinta padanya. Dia tidak akan menyerah sampai dia menjadi kekasihnya lagi. Pada saat ini, sebuah ide liar tiba-tiba muncul di benaknya. Banyak orang mengatakan bahwa seks dapat membuat orang jatuh cinta dengan cepat. Aku harus mencoba ini. Agar bisa kembali bersamanya, Lin Xingxue akan melakukan apa saja. Mereka sudah berhubungan seks beberapa kali di masa lalu, jadi berhubungan seks dengannya lagi bukanlah masalah baginya. Selama dia bisa kembali bersamanya, dia tidak keberatan berhubungan seks dengannya. Kuharap Yuer sudah tidur sekarang. Tanpa memberinya peringatan, Lin Xingxue menangkup wajahnya dan mencium bibirnya. Tindakannya sangat mengejutkannya. Sebelumnya, dia menangis di dadanya, tetapi sekarang, dia tiba-tiba mencium bibirnya. Jangan bilang padaku. Pada saat ini, Xiao Tian tahu bahwa Lin Xingxue ingin menggunakan seks untuk kembali bersamanya. Apakah si Fei yang menyarankan melakukan ini? Dulu, si Fei juga menggunakan seks untuk membuatnya jatuh cinta padanya. Itulah sebabnya dia tiba-tiba berpikir bahwa si Fei adalah orang yang menyarankannya. Lin Xingxue adalah orang yang pemalu, jadi hampir tidak mungkin baginya untuk memiliki ide liar seperti ini. Ketika Lin Xingxue menempelkan bibirnya ke bibirnya, matanya terfokus pada mata hitamnya. Sudah lebih dari 3 minggu sejak aku bisa mencium bibirnya lagi. Aku merindukan perasaan ini. 6 detik setelah itu, Lin Xingxue mencoba memasukkan lidahnya ke dalam mulutnya. Jika dia ingin berhubungan seks dengannya, dia harus membuatnya terangsang terlebih dahulu, dan berciuman dengan penuh gairah adalah salah satu hal yang dapat membangkitkan gairah pria manapun. Pada saat ini, Xiao Tian membuka mulutnya dan membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan. Dia bahkan membiarkannya mendominasi ciuman itu. Meskipun Lin Xingxue tidak pernah memimpin dalam berhubungan seks, tetapi dia berusaha sekuat tenaga untuk membuat Xiao Tian terangsang secepat mungkin. Saat dia mencium Xiao Tian dengan penuh nafsu, Lin Xingxue perlahan menggerakkan tangan kanannya ke penis Xiao Tian. Dia tahu bahwa dia bisa membuatnya lebih cepat terangsang jika dia menciumnya dengan penuh gairah sambil juga memainkan kemaluannya. Haruskah aku memainkan kemaluannya secara langsung? Ketika tangan kanan Lin Xingxue berada di celananya, dia bimbang apakah dia harus memainkan kemaluannya secara langsung atau tidak. Setelah berpikir sekitar 3 detik, dia memutuskan untuk memainkan kemaluannya secara langsung. Karena alasan ini, dia mulai membuka resleting celananya. Asterisk, suara dia membuka resleting celananya bisa terdengar di telinga mereka. Ketika Lin Xingxue ingin mengeluarkan kemaluannya dari celananya, Xiao Tian melepaskan ciumannya dan meraih tangan kanannya. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Tentu saja, Xiao Tian tidak akan menolak jika dia benar-benar ingin berhubungan seks dengannya. Namun, dia harus memastikan bahwa dia tidak akan menyesalinya nanti. Saat itu, mereka tidak sendirian karena putrinya ada di kamarnya. Jarak antara ruang tamu dan kamarnya tidak jauh sehingga Xiao Tian yakin bahwa Feng Yu akan dapat mendengar erangannya jika mereka memutuskan untuk berhubungan seks nanti. Sebenarnya, Xiao Tian sangat bersemangat karena akan menyenangkan berhubungan seks dengannya di ruang tamu sementara putrinya tidur di kamarnya. Namun, dia tidak ingin menghancurkan hubungannya dengan putrinya. Jika putrinya tahu bahwa mereka berhubungan seks di ruang tamu, Xiao Tian tidak tahu apa yang akan dia katakan kepada Lin Xingxue nanti. Petik 2. Ya, Lin Xingxue membutuhkan lebih dari 4 detik untuk menjawabnya. Tentu saja, Lin Xingxue tahu ada kemungkinan besar putrinya akan tahu apa yang mereka lakukan nanti. Namun, karena putrinya telah memutuskan untuk mendukung keputusannya, Lin Xingxue yakin bahwa Feng Yu tidak akan marah padanya jika dia tahu bahwa dia berhubungan seks dengan Xiao Tian nanti. Lin Xingxue yakin bahwa putrinya akan mengerti tindakannya karena dia adalah gadis yang pintar. Apa kamu yakin? Xiao Tian ingin memastikan bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Kali ini, Lin Xingxue tidak menjawab, tetapi dia menganggukkan kepalanya, mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan menyesali tindakannya nanti. Jika begitu, mari kita lanjutkan.
Xiao Tian langsung menjawab, "Kuharap, kamu bisa menahan eranganmu nanti, sehingga putrimu tidak akan tahu apa yang sedang kita lakukan." Xiao Tian menambahkan dalam benaknya ketika Xiao Tian hendak mencium bibirnya lagi, Lin Xingxue menempelkan bibirnya ke bibir pertama Xiao Tian. Dia tidak hanya menciumnya dengan penuh gairah, tetapi tangan kanannya juga mengeluarkan penis Xiao Tian dari celananya. Karena mereka berhubungan seks beberapa kali saat masih menjadi sepasang kekasih, Lin Xingxue masih ingat bagian sensitif penis Xiao Tian. Dia menggunakan jari telunjuk kanannya untuk memainkan ujung penis Xiao Tian. Dengan ciumannya yang penuh gairah dan permainan penis Xiao Tian, Lin Xingxue yakin Xiao Tian akan segera terangsang. Dan tebakannya benar karena tidak lama kemudian, penis Xiao Tian perlahan mulai ereksi. Penisnya mulai ereksi. Lin Xingxue senang ketika dia menyadari bahwa penis Xiao Tian sudah ereksi karena, dengan ini, langkah pertama berjalan sesuai rencana. Hufet, hufet, hufet. Awalnya, dia ingin mencium Xiao Tian dengan penuh gairah selama lebih dari 1 menit. Namun, karena dia kehabisan napas setelah mencium Xiao Tian selama sekitar 40 detik, dia tidak punya pilihan selain menghentikan ciumannya. Karena ingin terus membuatnya terangsang, Lin Xingxue menjaga jarak di antara wajah mereka agar tetap dekat. Saat matanya terkunci pada mata hitamnya, dia sengaja mengembuskan napas panas ke mulut dan hidungnya. Dia semakin ahli dalam merayu seorang pria. Xiao Tian berpikir dalam hati. Dulu, Lin Xingxue selalu pasif saat mereka berhubungan seks. Meskipun dia selalu membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan, dia tidak pernah memimpin dalam seks. Sekarang, dia tidak hanya membelai kemaluannya perlahan, tetapi dia bahkan menatap matanya dengan penuh nafsu dan mengembuskan napas panas. Dengan wajahnya yang cantik, Xiao Tian yakin pria manapun akan tergila-gila jika dia melakukan hal yang sama kepada mereka. Namun, Xiao Tian berbeda. Meskipun Lin Xingxue berhasil menyalakan api nafsu dalam dirinya, Xiao Tian masih bisa mengendalikan diri. Asterisk Gold, setelah menatap mata hitamnya yang indah, tatapan Lin Xingxue jatuh ke bibirnya. Semakin lama dia menatap bibirnya, semakin dia ingin menciumnya dengan penuh gairah. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Lin Xingxue hanya bisa menahan diri selama 3 detik sebelum akhirnya menciumnya lagi dengan penuh nafsu. Tidak hanya menciumnya lebih agresif, dia bahkan membelai kemaluannya lebih cepat. Selama ini, Xiao Tian membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan dan tidak menyentuh tubuhnya. Namun, ketika Lin Xingxue membelai kemaluannya lebih cepat, keinginannya untuk bermain dengan vaginanya tiba-tiba muncul. Karena dia mengenakan rok, Xiao Tian dapat menyentuh vaginanya dengan mudah. Dia tidak melepaskan roknya dan langsung menggerakkan tangan kirinya ke celana dalamnya. Sudah basah. Sebenarnya, Xiao Tian sudah menduga bahwa celana dalamnya sudah basah. Lin Xingxue adalah wanita yang sensitif, jadi mudah untuk membuatnya terangsang. Saat ini, Xiao Tian tidak memainkan vaginanya secara langsung dan hanya mengusap vaginanya melalui celana dalamnya. Namun, karena celana dalamnya sudah basah dan menempel erat dengan vaginanya, ia merasa seolah-olah sedang mengusap vaginanya secara langsung. Lin Xingxue berhenti menggerakkan lidahnya dan langsung memejamkan mata ketika Xiao Tian menusukkan jari tengahnya ke dalam vaginanya melalui celana dalamnya. Seperti sebelumnya, ketika Lin Xingxue melepaskan ciumannya, ia mengembuskan napas panas dan membelai penisnya lebih cepat. Ia ingin membuat Xiao Tian orgasme secepatnya. Namun, usahanya sia-sia karena tidak peduli seberapa cepat atau lama ia membelai penisnya, tidak ada tanda-tanda ia akan segera orgasme. Haruskah aku memberinya blowjob? Karena Xiao Tian masih belum orgasme, Lin Xingxue tiba-tiba berpikir untuk memberinya blowjob. Lin Xingxue langsung menutup mulutnya ketika ia mengerang. Ia terkejut ketika Xiao Tian tiba-tiba menggeser celana dalamnya ke sisi lain dan menusukkan jari tengahnya ke dalam vaginanya. Hati-hati atau putrimu akan mendengarnya nanti. Sebelumnya, Xiao Tian juga terkejut ketika Lin Xingxue tiba-tiba mengerang seperti itu. Lin Xingxue tidak menjawab dan hanya mengangguk. Pada saat ini, Lin Xingxue tanpa sadar merentangkan kakinya lebih lebar seolah-olah ingin memudahkan Xiao Tian untuk bermain dengan vaginanya. Dan karena dia menutup mulutnya dengan kedua tangannya, dia tidak bisa lagi membelai kemaluannya. Namun, ketika dia melihat kemaluannya berdenyut tanpa henti, keinginannya untuk bermain dengan kemaluannya tiba-tiba muncul lagi. Sepertinya kemaluannya meminta perhatian. Lin Xingxue tidak bisa mengalihkan pandangannya dari kemaluannya.
Mengapa aku merasa kemaluannya tiba-tiba terlihat begitu lesat? Ketika Lin Xingxue melihat praejakulasi di atas kemaluannya, dia tiba-tiba ingin menjilatnya. Asteris Goal. Sekali lagi, Lin Xingxue menelan ludahnya. Ketika Xiao Tian melihat ekspresi cabulnya, dia tertawa dalam benaknya. Lihat dia, sepertinya dia belum pernah melihat juru masakku sebelumnya. Pada saat ini, Xiao Tian yakin bahwa Lin Xingxue akan segera memberinya blowjob. Dan tebakannya benar karena tak lama kemudian, Lin Xingxue membungkuk dan mulai menjilati ujung kemaluannya. Meski Xiao Tian tak bisa lagi memainkan vaginanya, dia tak mempermasalahkannya. Mendapatkan blowjob darinya bukanlah ide yang buruk dibandingkan dengan memainkan vaginanya. Sial, apa aku jenius dalam segala hal? Apa aku juga berhasil membuatnya ahli memberikan blowjob? Cara Lin Xingxue menggerakkan lidahnya sangat terampil. Dia menggerakkan lidahnya dari batang penisnya hingga ke ujung kemaluannya. Dan setelah melingkarkan lidahnya di sekitar ujung penisnya, Lin Xingxue mendorong lubang uretra eksternalnya dengan ujung lidahnya sebelum akhirnya memasukkan penisnya ke dalam mulutnya. Seperti sebelumnya, dia menjilati ujung penisnya dengan terampil selama beberapa detik sebelum akhirnya membiarkan penisnya keluar dari mulut kecilnya. Pada saat ini, Lin Xingxue tidak menjilati penisnya lagi, sebaliknya, dia menatap matanya. Karena api nafsu telah melahap tubuhnya, ekspresi cabulnya begitu memikat. Ekspresinya sangat cabul. Ketika Xiao Tian menatap ekspresi cabulnya, Lin Xingxue tiba-tiba mencium bibirnya. Seperti sebelumnya, ketika dia menciumnya dengan lapar, dia mulai membelai penisnya lagi. Namun, kali ini berbeda. Sebelumnya, dia hanya menggunakan satu tangan, tetapi sekarang, dia menggunakan kedua tangannya. Ketika tangan kirinya membelai batangnya perlahan, tangan lainnya bermain dengan ujung penisnya. Hufet, 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 setelah menciumnya selama beberapa detik, Lin Xingxue berhenti memberinya handjob dan menatapnya. Lin Xingxue, yang ingin segera berhubungan seks dengan Xiao Tian, berbaring di sofa sambil merentangkan kakinya lebar-lebar. Meskipun dia tidak mengatakannya secara langsung, Xiao Tian tahu apa yang ada dalam pikirannya. Karena sebelumnya Xiao Tian telah menggeser celana dalamnya ke sisi lain, dia dapat segera meletakkan kemaluannya di pintu masuk vaginanya. Aku akan menaruhnya sekarang. Lin Xingxue menganggukkan kepalanya saat ini, celana panjang Xiao Tian tergantung di kakinya. Sebelumnya, dia hanya menurunkan celananya sedikit dan memasukkan penisnya ke dalam vaginanya. Mereka tidak ingin Feng Yu tahu apa yang mereka lakukan. Itulah sebabnya mereka tidak melepaskan pakaian mereka. Pada saat ini, Lin Xingxue takut dan bersemangat pada saat yang sama. Dia khawatir putrinya akan mengetahui bahwa dia berhubungan seks dengan Xiao Tian di ruang tamu. Dan dia bersemangat karena dia akhirnya bisa berhubungan seks dengannya setelah beberapa minggu. Agar tidak mengerang, Lin Xingxue menutup mulutnya dengan tangannya. Dia memejamkan mata ketika Xiao Tian perlahan mendorong penisnya ke dalam vaginanya. Ada dua alasan mengapa dia memutuskan untuk menutup matanya. Pertama, dia ingin merasakan penisnya dengan vaginanya. Kedua, dengan menutup matanya, itu bisa membantunya untuk tidak mengerang. Wajah Xiao Tian berubah menjadi senyum lembut ketika dia melihat Lin Xingxue menutup matanya. Tentu saja, dia tahu mengapa dia memutuskan untuk melakukan itu. Itulah sebabnya dia mendorong penisnya ke dalam vaginanya perlahan. Sebenarnya, Xiao Tian ingin sekali memasukkan penisnya ke dalam vaginanya karena vaginanya sudah basah. Xiao Tian yakin bahwa ia tidak akan menyakitinya jika ia melakukannya, tetapi karena Xiao Tian tahu bahwa ia akan mengerang keras nanti, ia mengurungkan niatnya. Aku benar-benar merindukan perasaan ini. Karena sudah lebih dari 3 minggu sejak ia berhubungan seks dengan Lin Xingxue, Xiao Tian merasa senang ketika ia memasukkan penisnya ke dalam vaginanya. Sensasi ketika ujung penisnya melebarkan otot-otot vaginanya membuat api nafsu dalam dirinya semakin membesar. Apakah vaginanya selalu sesempit ini? Atau apakah karena kita berhubungan seks ketika putrinya sedang tidur tidak jauh dari kita? Semakin dalam Xiao Tian memasukkan penisnya, semakin rapat vaginanya. Saat itu, Xiao Tian ingin menidurinya dengan kasar dan memperlakukannya seperti tempat pembuangan sperma pribadinya. Asteris hit. Ketika ujung penisnya mengenai rahimnya, Lin Xingxue langsung membuka matanya. Meskipun Lin Xingxue tahu bahwa penisnya akan mencapai rahimnya, ia tetap terkejut ketika penisnya mengenai salah satu bagian paling sensitif dari vaginanya. Untungnya, dia masih bisa menahan erangannya. Tian,
Pelan-pelan saja, Lin Xingxue berkata dengan suara pelan. Xiao Tian tidak menjawab dan hanya menganggukkan kepalanya. Dia tahu bahwa Xiao Tian tidak akan bisa menahan erangannya jika dia mendorong penisnya dengan kasar. Saat Xiao Tian menggerakkan pinggangnya perlahan, Lin Xingxue menatapnya. Sebelumnya, dia tidak pernah berpikir akan berhubungan seks dengan Xiao Tian di rumahnya saat dia bertemu dengannya di jalan. Alasan mengapa dia mengundangnya ke rumahnya adalah karena dia ingin menghabiskan waktu bersamanya. Tentu saja, dia tidak membencinya, sebaliknya, dia senang karena dia merasa lebih dekat dengannya saat mereka berhubungan seks. Meskipun Xiao Tian mendorong kemaluannya perlahan, Lin Xingxue tetap merasakan kenikmatan yang luar biasa. Tian, cium aku, tutup mulutku dengan bibirmu. Lin Xingxue tahu bahwa dia akan mengerang nanti. Itulah sebabnya dia meminta Xiao Tian untuk menciumnya. Ketika Xiao Tian menciumnya dengan penuh gairah, Lin Xingxue langsung melingkarkan lengannya yang panjang dan ramping di punggung Xiao Tian. Pada saat ini, Lin Xingxue tidak dapat mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata. Kemaluannya yang besar, yang bergerak masuk dan keluar dari vaginanya, dan lidahnya, yang menari-nari mesum dengan lidahnya, membuat Lin Xingxue merasa senang. Beberapa hari setelah putus dengan Xiao Tian, Lin Xingxue sering memimpikannya. Dalam mimpinya, mereka berpelukan, berpegangan tangan, mengobrol, dan tertawa bahagia. Karena itu, Lin Xingxue mulai merindukannya. Dia ingin melakukan semua hal yang mereka lakukan dalam mimpinya. Sekarang, dia tidak hanya bisa memeluknya, tetapi mereka bahkan terhubung satu sama lain. Asteris tetesan, karena penisnya terus-menerus mengenai rahimnya, cairan cintanya keluar dari vaginanya seperti air yang mengalir. Sofa bahkan menjadi basah karena cairan cintanya. Asteris jatuh. Air mata tiba-tiba jatuh dari sudut matanya. Ketika Xiao Tian menyadarinya, dia langsung berhenti menggerakkan pinggangnya dan melepaskan ciumannya. Ada apa? Apakah aku menyakitimu? Xiao Tian tidak tahu mengapa matanya tiba-tiba berlinang air mata. Dia telah memastikan bahwa dia tidak menyakitinya. Itulah sebabnya dia ingin tahu mengapa dia menangis seperti itu. Aku sangat bahagia saat ini. Lin Xingxue menyuarakan perasaannya. Dia tidak menghapus air matanya dan hanya tersenyum lembut. Meskipun dia jauh lebih tua darinya, dia tidak malu menangis di depannya. Setelah mencium keningnya, Xiao Tian tersenyum lembut. Bisakah aku bergerak lagi? Ya, Lin Xingxue menjawab sambil menganggukkan kepalanya. Seperti sebelumnya, Xiao Tian mendorong penisnya perlahan. Kamu bisa bergerak sedikit lebih cepat sekarang. Lin Xingxue tahu bahwa Xiao Tian ingin menggerakkan pinggangnya dengan cepat sejak tadi. Tapi tutup mulutku dulu. Selama Xiao Tian menciumnya dan tidak menggerakkan pinggangnya terlalu cepat, Lin Xingxue yakin bahwa dia bisa menahan erangannya. Tanpa menunggu sedetik pun, Xiao Tian melakukan apa yang diperintahkan. Karena Lin Xingxue mengatakan bahwa dia bisa mendorong penisnya lebih cepat, dia menggerakkan pinggangnya lebih cepat. Asteris licin, licin, licin. Suara penisnya yang besar melebarkan vaginanya terdengar di telinga mereka. Pada saat yang sama, Feng Yu, yang sedang tidur nyenyak, tiba-tiba terbangun. Karena dia haus, dia segera turun dari tempat tidur. Asteris klik, suara pintu dibuka terdengar di telinganya. Setelah keluar dari kamar, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Apa yang kamu lakukan? Yuer, apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau belum tidur? Tanya Lin Xingxue. Saat ini, Lin Xingxue sedang duduk di pangkuan Xiao Tian, menghadapnya. Ia meletakkan kedua kakinya di kedua sisi kaki Xiao Tian agar bisa menutupi celananya. Tentu saja, penis besarnya masih berada di dalam vaginanya. Karena mereka masih mengenakan pakaian, dan roknya menutupi pantatnya, sepertinya Lin Xingxue hanya duduk di pangkuan Xiao Tian. Lin Xingxue tidak menggerakkan tubuhnya dan hanya menoleh ke arah putrinya karena ia yakin jika ia menggerakkan tubuhnya, putrinya akan tahu apa yang sedang ia lakukan dengan Xiao Tian. Asteris buk, jantung Lin Xingxue berdetak semakin cepat setiap detiknya. Ia takut Feng Yu akan menyadari bahwa ia sedang berhubungan seks dengan Xiao Tian di ruang tamu. Yue, tidurlah sekarang. Karena penis besar Xiao Tian masih berada di dalam vaginanya, ada kemungkinan besar ia akan mengerang nanti. Itulah sebabnya ia ingin putrinya segera kembali tidur. Pada saat ini, Xiao Tian bersikap biasa saja. Ada dua alasan mengapa dia tidak panik. Pertama, jika dia panik, itu akan menimbulkan kecurigaan, dan ada kemungkinan Feng Yu akan tahu apa yang mereka lakukan.
Kedua, dia tidak peduli bahkan jika Feng Yu tahu bahwa dia berhubungan seks dengan Lin Xingxue di ruang tamu. Sebelumnya, Xiao Tian telah bertanya kepada Lin Xingxue apakah dia benar-benar ingin berhubungan seks dengannya atau tidak. Dan karena dia mengatakan bahwa dia ingin melakukannya dengannya meskipun tahu bahwa putrinya tidur tidak jauh dari mereka, Xiao Tian tidak lagi peduli dengan konsekuensinya. Oh, vaginanya semakin ketat setiap detik. Tentu saja, Xiao Tian tahu alasan mengapa vagina Lin Xingxue tiba-tiba menjadi lebih ketat. Namun, karena Feng Yu tidak jauh dari mereka, dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya menatap Lin Xingxue. Asteris remas, remas, remas. Otot-otot vaginanya terus meremas penisnya seolah-olah vaginanya ingin menghancurkan penisnya. Ini sangat menggairahkan. Sudah lama sekali aku tidak merasakan sensasi seperti ini. Di kehidupan sebelumnya, dia sering berhubungan seks dengan wanita saat suami mereka ada di sekitar atau saat anak-anak mereka tidak jauh dari mereka. Menurutnya, berhubungan seks secara diam-diam itu mengasyikkan karena bisa membuat darahnya mendidih. Perasaan berdebar-debar saat membayangkan mereka ketahuan membuatnya semakin mendebarkan. Saat ini, Xiao Tian benar-benar ingin menggerakkan pinggangnya atau menggerakkan tubuhnya ke atas dan ke bawah. Namun, dia tahu itu bukan ide yang bagus karena Feng Yu tidak jauh dari mereka. Meskipun dia tidak keberatan jika Feng Yu tahu bahwa dia berhubungan seks dengan ibunya, Xiao Tian tahu bahwa Lin Xingxue tidak ingin putrinya tahu apa yang mereka lakukan. Aku haus, jadi aku ingin ke ruang makan untuk minum air. Feng Yu menjawab dengan jujur. Saat ini, dia tidak tahu bahwa ibunya sedang berhubungan seks dengan Xiao Tian di depannya. Yang dia tahu adalah bahwa ibunya sedang duduk di pangkuan Xiao Tian. Begitu ya, Lin Xingxue berusaha bersikap normal. Silakan kembali tidur segera setelah minum. Besok kamu harus sekolah, kan? Aku tahu. Setelah mengatakan itu, Feng Yu menuju ruang makan. Ketika Xiao Tian tidak melihat Feng Yu lagi, bibirnya melengkung membentuk seringai. Tanpa menunggu sedetik pun, Xiao Tian meletakkan tangannya di pantat Lin Xingxue dan menggerakkan tubuhnya ke atas dan ke bawah. Memem, Lin Xingxue langsung melingkarkan lengan rampingnya di lehernya dan juga menyembunyikan kepalanya di lehernya. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Tian akan menggerakkan tubuhnya ke atas dan ke bawah seperti itu. Meskipun dia hanya menggerakkan tubuhnya perlahan, tetapi tetap saja, sensasi penisnya yang melebarkan vaginanya membuatnya ingin mengerang. Tian, jangan sekarang, tunggu saja sampai putriku kembali ke kamarnya. Meskipun dia mengatakan sesuatu seperti itu, Lin Xingxue tidak berusaha menolak ketika Xiao Tian menggerakkan tubuhnya ke atas dan ke bawah. Seolah-olah dia juga ingin terus berhubungan seks dengannya. Jangan khawatir, aku akan segera berhenti saat melihat putrimu nanti. Sangat mengasyikkan berhubungan seks dengannya secara diam-diam seperti itu. Itulah sebabnya Xiao Tian terus menggerakkan tubuhnya ke atas dan ke bawah perlahan. Coba saja jangan mengerang. Lin Xingxue tahu bahwa dia tidak bisa mengubah pikiran Xiao Tian. Itulah sebabnya dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengerang. Tentu saja, dia juga menganggapnya mengasyikkan. Ketika Xiao Tian melihat Feng Yu, dia segera menghentikan apa yang sedang dilakukannya. Seperti sebelumnya, Xiao Tian langsung menatap Feng Yu. Lin Xingxue langsung menoleh ke arah putrinya lagi. Karena Xiao Tian berhenti menggerakkan tubuhnya, dia tahu bahwa putrinya ada di belakangnya. Yuer, apakah kamu sudah selesai minum air? Ya, Feng Yu menjawab sebelum melihat Xiao Tian. Xiao Tian, apakah kamu sudah kembali dengan ibuku? Tidak, meskipun Feng Yu masih anak-anak, dia tidak ingin berbohong. Lalu, apa yang kamu lakukan pada ibuku sekarang? Feng Yu bertanya. Dia pikir ibunya akan duduk di sebelah Xiao Tian sebelum dia kembali ke kamarnya, tetapi dia salah. Dia tidak hanya masih duduk di pangkuannya, tetapi dia bahkan tampak ingin terus duduk di pangkuannya. Memeluk ibumu. Setelah mengatakan itu, Xiao Tian melingkarkan lengannya di pinggang Lin Xingxue. Seperti sebelumnya, dia bersikap normal dan menjawab dengan tenang. Seolah-olah apa yang dia lakukan adalah hal yang normal bagi semua orang. Ketika putrinya menatapnya, Lin Xingxue segera berbicara, Yuer, jangan salahkan dia. Akulah yang ingin duduk di pangkuannya. Pada saat ini, Lin Xingxue berpikir bahwa putrinya tidak suka melihat dirinya bermesra-mesraan dengan Xiao Tian. Aku tahu kamu ingin kembali bersamanya, tetapi kamu tidak boleh membiarkan dia memanfaatkanmu. Pada saat ini, Feng Yu percaya bahwa Xiao Tian memanfaatkan ibunya.
Berhentilah duduk di pangkuannya dan duduklah di sebelahnya. Kamu tidak ingin melihatku duduk di pangkuannya? Lin Xingxue bertanya. Ya, Feng Yu langsung menjawab. Cepatlah dan duduklah di sebelahnya. Ada saat ini, Lin Xingxue tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak ingin membuat putrinya marah, tetapi jika dia turun dari pangkuan Xiao Tian, putrinya akan tahu bahwa dia sedang berhubungan seks dengan Xiao Tian di ruang tamu. Yuer, mengapa kamu mengatakan sesuatu seperti itu? Bukankah kamu ingin ibumu kembali bersamaku? Tentu saja, Xiao Tian tahu bahwa Lin Xingxue tidak tahu harus berbuat apa. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk membantunya. Xiao Tian, aku tahu bahwa aku ingin kamu kembali bersama ibuku, tetapi aku tidak suka jika kamu memanfaatkan ibuku seperti ini. Feng Yu masih berpikir bahwa Xiao Tian memanfaatkan ibunya. Apa maksudmu dengan itu? Ibumu hanya duduk di pangkuanku dan kita tidak melakukan hal-hal cabul di sini. Xiao Tian tidak mengerti jalan pikirannya. Tenanglah, Xiao Tian, dia baru berusia 10 tahun. Xiao Tian menambahkan dalam benaknya. Yuer, akulah yang ingin duduk di pangkuannya. Lin Xingxue mengulang kata-katanya. Tolong, jangan katakan hal buruk padanya. Apakah dia setuju untuk kembali padamu? Feng Yu bertanya. Belum, Lin Xingxue memberikan jawaban yang jujur. Belum, Feng Yu mendesah setelah mendengar kata-kata ibunya. Kamu jauh lebih tua darinya, tetapi sepertinya kamu berada di bawah kendalinya. Jika kamu masih pasif dan membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan, akan sulit untuk memenangkan hatinya. Pikirkan cara untuk memenangkan hatinya. Bagaimana kamu bisa tidak berguna seperti ini? Setelah mendengar kata-kata putrinya, Lin Xingxue menundukkan kepalanya. Maafkan aku. Ketika Xiao Tian melihat ekspresi Lin Xingxue, dia langsung berbicara. Hei, kamu seharusnya tidak mengatakan sesuatu seperti itu kepada ibumu. Kata-katamu kasar. Aku tahu kamu pintar dan dewasa meskipun masih berusia 10 tahun, tetapi kamu harus ingat bahwa dia adalah ibumu. Tian, tolong jangan marah pada Yuer. Lin Xingxue tahu apa yang dikatakan putrinya itu benar. Dia tidak bermaksud seperti itu. Xiao Tian hanya bisa menghela napas setelah mendengar kata-kata Lin Xingxue. Baiklah, aku tidak ingin mengganggu waktumu lagi. Aku ingin tidur. Setelah mengatakan itu, Feng Yu memasuki kamarnya. Xiao Tian kemudian mengalihkan perhatiannya ke Lin Xingxue dan berkata, ayo lanjutkan. Namun, Lin Xingxue tidak menjawab dan hanya menundukkan kepalanya. Kata-kata putrinya terngiang di kepalanya. Lin Xingxue tahu bahwa dia mencoba memenangkan hatinya melalui seks, tetapi sekarang dia bertanya-tanya apakah dia melakukan hal yang benar atau tidak. Xiao Tian hanya bisa menghela napas. Tentu saja, dia tahu apa yang ada dalam pikirannya. Untuk membuatnya bahagia, Xiao Tian memutuskan untuk berbohong. Jangan pedulikan itu, tahukah kau bahwa aku lebih menyukaimu sekarang? Mendengar kata-katanya, Lin Xingxue mengangkat kepalanya dan bertanya, benarkah? Ya, Xiao Tian menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Aku mencintaimu, Tian. Lin Xingxue menyuarakan perasaannya lagi. Meskipun dia tidak tahu apakah Xiao Tian mengatakan yang sebenarnya atau tidak, dia senang setelah mendengar kata-katanya. Apakah kamu ingin terus berhubungan seks di sini atau di kamar lain? Xiao Tian bertanya. Aku punya satu kamar kosong. Ayo kita lakukan di sana. Karena Xiao Tian mengatakan bahwa dia lebih menyukainya daripada sebelumnya, dia memutuskan untuk terus berhubungan seks dengannya. Namun, karena dia takut putrinya akan datang ke ruang tamu lagi, dia memilih untuk terus berhubungan seks dengannya di kamar kosong. Baiklah, tanpa mengeluarkan penisnya dari vaginanya, Xiao Tian meletakkan tangannya di pantatnya dan berdiri. Asteris jatuhkan, celana panjang Xiao Tian dijatuhkan ke kakinya. Karena akan sulit berjalan dengan celana panjangnya di sekitar pergelangan kakinya, Xiao Tian memutuskan untuk melepaskannya. Setelah melepaskan celananya, dia memberikannya kepada Lin Xingxue, tolong, ambil celanaku. Ekspresi keterkejutan yang mendalam muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Tian akan melepaskan celananya. Akan sulit berjalan dengan celanaku di sekitar pergelangan kakiku. Xiao Tian menjelaskan alasan mengapa ia memutuskan untuk melepas celananya. Meskipun Lin Xingxue tidak menjawabnya, ia tetap memegang celana Xiao Tian dengan tangan kanannya. Seperti sebelumnya, ia masih melingkarkan lengannya di leher Xiao Tian sementara kakinya melingkari pinggangnya. Dia benar-benar tidak berniat mengeluarkan penisnya dari vaginaku.
Sebenarnya, Lin Xingxue sudah menduga bahwa Xiao Tian tidak akan mengeluarkan penisnya dari vaginanya. Itulah sebabnya ia tidak terkejut ketika Xiao Tian tiba-tiba menggendongnya. Pada saat ini, Lin Xingxue tiba-tiba teringat saat pertama kali mereka berhubungan seks. Saat itu, Xiao Tian juga menggendongnya ke kamarnya dengan penisnya masih di dalam vaginanya. Tidak hanya itu, Xiao Tian bahkan menidurinya dengan kasar sebelum mereka sampai di kamarnya. Ketika ia mengingatnya, otot-otot vaginanya tiba-tiba meremas penis Xiao Tian dengan liar. Hal ini membuat Xiao Tian langsung menghentikan langkahnya. Meskipun ia tahu bahwa vaginanya akan meremas penisnya dengan liar, hal itu tetap mengejutkannya. Pada saat ini, Lin Xingxue menatap wajahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tentu saja, ia tahu apa yang ada dalam pikirannya. Namun, dia tetap diam dan hanya menatap matanya, seolah-olah dia akan membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan. 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik, 6 detik. Dalam 6 detik, mereka masih tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya saling memandang. Seolah-olah mereka berkomunikasi melalui mata mereka. Pada detik ke-7, Xiao Tian tiba-tiba menganggukkan kepalanya. Meskipun Xiao Tian tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya menganggukkan kepalanya, Lin Xingxue mengerti apa yang diinginkannya. Setelah menatap mata hitamnya selama 3 detik, Lin Xingxue juga menganggukkan kepalanya, memberinya tanda bahwa dia boleh melakukan apapun yang dia inginkan. Xiao Tian tidak membuang waktu dan segera menggerakkan pinggangnya perlahan. Saat dia menidurinya perlahan, dia langsung menciumnya dengan penuh gairah. Awalnya, Lin Xingxue ingin menutup mulutnya dengan celananya sehingga dia bisa menahan erangannya. Namun, karena Xiao Tian menciumnya dengan penuh nafsu, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Setiap 3 langkah, Xiao Tian berhenti dan menusukkan kemaluannya 5 kali. Dia melakukan hal yang sama sampai mereka mencapai kamar kosong. Kamar itu cukup besar, tetapi hanya ada tempat tidur dan lemari. Awalnya, Lin Xingxue mengira Xiao Tian akan meletakkannya di tempat tidur dan segera menidurinya, tetapi dia salah. Dia benar-benar salah karena setelah mereka melangkah masuk ke kamar, Xiao Tian hanya berdiri di depan tempat tidur. Pada saat ini, Lin Xingxue tidak tahu mengapa dia masih menggendongnya. Ada apa? Alih-alih menjawab, Xiao Tian menciumnya dengan penuh gairah dan menggerakkan pinggangnya lagi. Meskipun mereka berciuman dengan penuh gairah. Tetapi karena Xiao Tian yang menidurinya, Lin Xingxue tetap mengerang. Namun, erangannya tidak jelas.